Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung sudah memastikan tidak akan mengizinkan kontingen Israel ikut dalam World Artistic Gymnastics Championship 2025 di Jakarta. Sementara Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan pemerintah Indonesia menolak pemberian visa kepada kontingen Israel. Rencana kehadiran kontingen Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championship 2025 di Jakarta pada 19 sampai 25 Oktober 2025 mendatang ditolak tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Bahkan Pramono juga meminta agar visa untuk tim atlet Israel tidak diterbitkan sama sekali. Ia mengingatkan jika kehadiran kontingen Israel di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza, Palestina, hanya akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Padahal selama ini masyarakat Indonesia selalu menunjukkan solidaritas tinggi terhadap perjuangan rakyat Palestina. Jadi pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober yang akan datang. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza. Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dan barulah pemerintah Indonesia akan memulai membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan juga melakukan hubungan normal internasional lainnya. Jadi sikap pemerintah ini juga sejalan dengan harapan dari seluruh rakyat yang dapat kita simak, ya. Adanya penolakan yang keras dari berbagai ormas-ormas keagamaan, dari Majelis Ulama juga, dari pemerintah daerah juga, dari partai politik juga, dan semua itu disimak oleh pemerintah. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini, ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan menyulut, membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun. Diingat juga dalam pidato Presiden RI Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu menekankan jika Indonesia berdiri tegak mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap ini menegaskan konsistensi Jakarta sebagai ibu kota yang menghormati arah politik luar negeri Indonesia, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 8 jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Usai berhasil diidentifikasi, jenazah pun diserahkan kepada keluarga. Delapan jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur telah berhasil diidentifikasi. Kedelapan jenazah berjenis kelamin laki-laki dan merupakan santri Ponpes Al-Khazini. 7 korban merupakan warga Jawa Timur, sementara 1 korban merupakan warga Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Sehingga total jenazah yang telah teridentifikasi sebanyak 48 jenazah dari 67 korban jiwa. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 48 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. Usai teridentifikasi, jenazah 8 korban ambruknya Ponpes Al-Khazini diserahkan ke keluarga. Sebelum diserahkan, jenazah disolatkan terlebih dahulu di posko krisis center Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Salah satu keluarga korban mengaku lega setelah anaknya teridentifikasi. Jenazah rencananya akan dimakamkan pada hari Jumat. Hingga Kamis sore total ada 48 jenazah yang teridentifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Insiden robohnya musola Pondok Pesantren Al-Khazini dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dari hasil pendalaman kasus ini diduga ada kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka.
Usai dilakukan penyelidikan, proses hukum insiden robohnya musola Pondok Pesantren Al-Qazi ini dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya proses penyelidikan di lokasi dilakukan tim gabungan Baraskrim dan Baraskrimum pasca diselesaikannya proses pencarian korban dan penanganan pengangkatan puing-puing sisaan bangunan. Insiden ini pun kini dilanjutkan ke dalam proses penyidikan dan gelar perkara. Penyidikan. Nah, oleh karena itu, maka kami secepatnya juga akan mulai melakukan proses dari pemanggilan saksi tentunya, kemudian meminta keterangan ahli yang nantinya menjadi proses keterangan ahli yang menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk proses pembuktian peristiwa pidana. Sebanyak 17 saksi diperiksa untuk mendalami penyebab kegagalan konstruksi bangunan musola yang ambruk. Ada dugaan kelalaian pada kasus ini, sehingga polisi menjerat dengan pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka. Untuk minta keterangan resmi dari ahli teknik sipil, ahli bangunan, gedung, untuk menganalisis penyebab pasti mengenai kegagalan konstruksi. Begitu juga ahli hukum pidana yang memperkuat unsur-unsur pidana yang dipersangkakan. Dan kemudian tindak lanjutnya, hari ini pun juga rencananya kami melakukan kegiatan gelar perkara untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Meski kasus ini naik ke tahap penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Polda Jawa Timur. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, kuli bangunan di Jombang, Jawa Timur syok karena tiba-tiba mendapatkan tagihan listrik PLN sebesar 7 juta rupiah. Tagihan datang setelah ia dituduh mencuri aliran listrik. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang menimpa Nur Hayati, istri seorang kuli di Jombang, Jawa Timur. Setelah mendapat tuduhan mencuri listrik dan harus membayar 7 juta ke PLN, ibunya yang syok meninggal dunia. Menurutnya, awal Agustus lalu, rumahnya tiba-tiba didatangi oleh 3 orang pria yang mengaku petugas PLN Jombang. Ketiga pria tersebut meminta sebatang lidi, lalu mengotak-atik meteran listrik di depan rumahnya. Beberapa menit kemudian, ketiganya menyebut ada lubang sebesar lidi pada meteran, menuduh Nur Hayati mencuri listrik dan memintanya membayar denda 7 juta rupiah. Karena saat itu ia tak mampu membayar, aliran listrik di rumahnya langsung diputus. Ia dan suaminya yang bekerja sebagai kuli bangunan bahkan terpaksa berhutang dan mengangsur tagihan tersebut. Alasannya ada di bawah lubangan, bawah cover. Ada lubang? Iya. Nah, siapa yang bikin lubang itu? Tidak tahu, saya kan orang awam. Tidak tahu, ya cukup-cukup sini, BLN-nya itu. Terus habis itu langsung diputus? Langsung diputus, terus saya suruh ke sana. Saya tanyain, kenapa kita mbak? 7 juta, niku. 7 juta? Iya. Nur Hayati berharap PLN meninjau ulang tuduhan pencurian listrik yang dialamatkan pada keluarganya karena ia tak pernah merasa mencuri listrik. Hingga Kamis malam, belum ada konfirmasi dari pihak PLN Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.